Di dalam urusan mujahadah, memerangi hawa nafsu dan kekotoran diri, kuncinya sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan Buya, nama saya Marwanto. Saya wali santri Al-Bajah Tafakuh Bahasa Arab di Wanasaba. Anak saya bernama Nafira Salsabila Marwanto. Nomor 5889. Ya, ini mungkin tahun yang kelima di Al-Bajah dan baru kali ini saya bisa bertatap muka langsung dengan Buya. Selama ini kita berkomunikasi baik telepon atau apa Buya. Ya. Keteledoran kami, wali santri 5 tahun saya belum pernah ketemu, berarti saya yang salah. Maafkan kami, bukan Anda. Iya Buya, kita udah berapa kali komunikasi. Pertanyaan itu. Terima kasih Buya. Pada malam hari ini saya ada mengambil hikmah dari kajian pada malam hari ini, yaitu pertama perihal koreksi diri Buya ya. Kedua perihal komitmen, dan ketiga adalah ambil hikmah dari cacian orang lain. Dari ketiga hal ini memang semuanya sangat baik, tetapi mohon petunjuknya Buya. Mungkin dari ketiga ini ada yang paling berat adalah mengambil hikmah dari cacian orang lain ini Buya. Karena benar kata Buya, ego ini luar biasa ya, memberikan kita jadi sombong. Mohon lebih bagaimana sih untuk bisa perbaikan diri dalam hal yang ketiga ini Buya. Demikian itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Buya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam urusan mujahadah, memerangi hawa nafsu dan kekotoran diri, kuncinya sederhana. Segala yang paling berat, maka itulah yang harus Anda ambil yang pertama. Semua yang paling berat. Kalau Anda adalah orang yang biasanya tuh ibadah itu menuruti hawa nafsu, dia orang yang sangat pelit, makanya ibadahnya paling senang adalah sholat, puasa. Puasa paling senang karena dia pelit. Kan ngaco. Kalau model dia jangan banyak puasa, banyak sedekah gitu loh. Jadi kalau kita ingin sesuai dengan kekurangan kita itu apa? Orang pelit kok suruh puasa, paling demen sak keluarganya suruh puasa semuanya. Bahkan kalau perlu kurmanya, sahur bukanya pakai kurma aja. Nggak begitu. Jadi makanya di saat hawa nafsu kita ya mengajak untuk sesuatu, maka itu yang kita perangi. Maka yang paling berat yaitu, ada sebagian orang dari tiga itu ada yang bagus bagi dia adalah yang pertama. Kenapa? Dia orang paling teledor, nggak bisa dia koreksi diri. Maka yang pertama ambil. Atau dia itu paling gampang marah kalau diingat istrinya, diingetin istrinya, berarti ambil yang kedua. Jadi semuanya sebenarnya berat bagi sebagian orang. Ada orang bisa yang pertama enteng, bisa koreksi diri biar gampang, tapi di saat diingatkan oleh orang lain pasti dia emosi. Berarti bagimu adalah ambil yang kedua yang paling banyak. Jadi sesuai dengan kekotoran masing-masing. Ya gitu. Jadi kekotoran masing-masing ya. Orang sombong ibadahnya adalah sederhana. Bagaimana kita membuat satu perilaku yang tawadhu, mungkin kita salaman dengan yang lebih muda, dengan gak tawadhu ingin cium tangan seorang, mungkin kita macam-macam. Jadi orang harus tahu kekurangan diri, maka obatnya adalah dari situ. Sehingga orang berbeda-beda. Sehingga suatu ketika ada orang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ibadah apa yang paling bagus? Nabi mengatakan jihad, perang di jalan Allah. Jihad. Di tempat yang lain beri, ya Rasulullah, ibadah apa yang bagus? Dijawab Rasulullah, berbakti pada orang tua. Beda, pertanyaannya sama. Di tempat yang lain bertanya Rasulullah, ibadah apa yang paling bagus? Ya Rasulullah, berderma. Yang satu jihad, yang dua ada bakti orang tua, yang ketiga adalah derma, sedekah. Itu ibadah yang paling bagus. Yang bertanya orang yang berbeda-beda. Lalu Rasulullah ditanya, kenapa kok beda-beda jawabannya Rasulullah? Karena apa? Yang bertanya berbeda keadaan. Yang pertama tadi, dia kalau setiap ada seruan perang dia sembunyi. Maka paling bagus ibadah bagi dia adalah perang di jalan Allah. Yang kedua, dia paling banyak ibadah, tapi kalau nggak sama orang tuanya sedikit nyelekit ngomongnya. Maka paling bagus bagi dia adalah berbakti pada orang tua. Disesuaikan dengan kekurangan masing-masing. Bahkan dikatakan oleh Mauzali, kalau ibadah kamu paling senang dengan suatu ibadah, bisa saja itu adalah suruhan hawa nafsu. Maka yang paling berat bagimu adalah yang paling gede pahalanya. Orang pelit paling berat ngapain? Sedekah. Maka paling bagus bagimu adalah sedekah, kayak tadi itu. Seperti itu. Jadi berbeda-beda. Kalau memang kita merasa yang paling itu yang paling berat, maka utamakan untuk diri Anda bagian yang itu.
Sehingga apa? Kita menjadi orang yang gampang, lapang hati. Dicaci bagi orang, alhamdulillah, Masya Allah, saya dikirimi ilmu untuk mengetahui kekurangan diri saya sendiri. Ya Allah. Lalu kita bisa mendoakan orang yang jahat sama kita. Setelah itu, ya Allah, makasih, ya Allah, aku dicaci sama dia, ya Allah. Ya Allah, jadikan dia terbebas dari penyakit itu. Dan bebaskan penyakit itu dariku, ya Allah. Selesai. Allah alam bisawab.